Selamat hari Minggu, sahabat muda semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kehidupan yang Tuhan berikan. Izinkanlah kami untuk menimba rahmat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Terpujilah Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Paulus 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terbisuka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, sahabat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak kita kecil, bahkan bayi, kita sudah dilindungi oleh keluarga kita, oleh keluarga besar, oleh kebudayaan kita yang sangat melihat bahwa kita ini berharga. Dan tanpa sadar, penghargaan yang berlebihan kepada manusia kecil yang bernama bayi itu membuat bayi itu, Anda dan saya, bertumbuh dan menganggap diri sebagai pusat dari alam semesta. I am the center of the universe. Dan kalau itu terus berlanjut tanpa adanya pertumbuhan yang lebih dewasa, maka manusia akan memiliki sebuah me culture, budaya diri sendiri yang memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri. Me. Aku selalu menjadi yang terpenting dalam kehidupan. Orang lain harus menuruti keinginanku. Apapun yang kuinginkan harus disediakan, dan seterusnya. Me culture. Dan bukan hanya me culture, tetapi juga more culture, budaya lebih. Merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Handphone yang ada sebenarnya masih baik, masih bagus, masih fungsional, tetapi muncul edisi yang lebih baru dan kita mau mendapatkan yang lebih. Saya harus lebih baik dari orang lain. Saya harus lebih kaya dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih cantik, lebih tampan dari orang lain. Selalu mau lebih dan lebih. Ketika me culture dan more culture ini bertemu, maka lengkaplah sudah. Ya, seseorang yang hanya bertumbuh di dalam dua kultur ini, me culture dan more culture, dia akan bertumbuh dengan memusatkan semuanya pada diri sendiri. Tetapi situasi dunia berkata lain. Kita ternyata juga bertumbuh dalam sebuah kebudayaan yang berbeda dari me and more culture, yaitu apa? Kebudayaan yang ternyata membuat kita melihat diri buruk, melihat diri tidak sebaik orang lain. Ternyata ada banyak orang yang lebih daripada saya. Ya. Ternyata ada adik yang lahir, yang menggeser pusat semesta ini yang tadinya pada diri sendiri kepada adik itu. Kita masuk dalam sekolah dan ternyata I am not the only one. Ada banyak orang lain yang juga lebih dari kita. Ya.
Dan kemudian kita mulai melakukan kesalahan-kesalahan, kita mulai mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, dan tanpa sadar kemudian kita mengalami 3 hal yang menusuk hati kita, yang melukai kita, yaitu yang pertama adalah shame, rasa malu. Ya, ketika kita melakukan satu kekeliruan kecil, lalu orang-orang di sekitar kita mempermalukan kita dan kita merasa malu. Dan yang kedua adalah guilt, rasa bersalah. Kita melakukan satu kesalahan dan orang-orang di sekitar kita mempersalahkan kita, dan kita mengiyakan, ya memang saya bersalah, dan itu terus menumpuk kita di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah angry, ya. Kita merasa marah dengan diri kita. Kenapa aku ternyata tidak sebaik orang lain? Kenapa kulitku tidak semulus orang lain? Kenapa aku tidak langsing, tubuhku buruk, wajahku tidak setampan, secantik temanku? Kita kemudian melihat diri tidak sesempurna yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, saudara, teman-teman kaum muda, kita hidup dalam 2 pendulum itu. Di satu pihak kita menganggap diri pusat dari semesta, me culture dan mall culture, tapi kemudian pendulum itu bergeser dan kita dihujani dengan kesadaran-kesadaran baru bahwa kita, I'm not that good, I'm not that beautiful, I'm not that smart. Kemudian muncullah shame, guilt, and anger. Nah, bagaimana kita mengatasi bandul ekstrem 2 ini? Ya, lihatlah firman Tuhan. Lihatlah kesaksian Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 yang kita baca tadi. Di sana, di ujung hari tuanya, Rasul Paulus mengatakan bahwa kepadaku diberikan sebuah duri dalam daging. Bahkan dia mengatakan dan mengidentifikasi duri dalam daging itu apa? Seorang utusan iblis. Kita tidak tahu apa itu setepatnya, dan banyak ahli yang kemudian memberikan dugaan. Yang pertama, mungkin yang dimaksud adalah sebuah penyakit yang menyiksa dia di masa tuanya. Atau yang kedua adalah sebuah disabilitas yang kita juga tidak tahu apa. Banyak ahli yang menyangka bahwa itu adalah sebuah epilepsi yang sangat mengganggu dan menyiksa dirinya. Dan apapun itu, kita bisa mengatakan bahwa ketika Paulus mengatakan utusan iblis, itu tentu bukan secara harafiah setan atau iblis mengutus utusannya dan kemudian memberikan penyakit kepada dia. Utusan iblis adalah sebuah cara orang pada masa itu untuk menjelaskan sebuah kondisi yang dia tidak paham, yang mengganggu, menyiksa, tetapi dia tidak paham apa itu. Ingat bahwa pada masa itu dunia ilmu pengetahuan dan kedokteran belum secanggih sekarang, sehingga orang pada masa itu suka menggambarkan ini adalah utusan dari si jahat. Tapi kita tahu persis bahwa melalui kesaksiannya ini Paulus ingin mengatakan, I am not that perfect, I am not that good. Aku menderita karena tubuhku, hidupku yang ternyata tidak sempurna, memiliki kelemahan-kelemahan. Dan Paulus oke dengan itu. Paulus menerima kenyataan bahwa dia tidak sempurna. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Karena ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan, yang bagi dia jauh lebih penting daripada semua kelemahan hidupnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengundang teman-teman muda sekalian untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah pribadi yang rapuh, vulnerable. Semakin cepat kita menerima vulnerability kita, maka akan semakin cepat pula kita akan bertumbuh di dalam kelemahan kita dan berbuah bagi orang lain. Dari kesaksian Rasul Paulus ini kita setidaknya belajar 3 hal, A, B, dan C. Yang pertama A, yaitu
accepting my vulnerability. Terimalah kerapuhan hidupmu, kerapuhan tubuhmu, bahwa kita ternyata tidak sesempurna yang kita bayangkan. Ada yang jauh lebih baik dari kita. Tapi lihatlah diri kita, bahwa ternyata inilah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagian dari teman-teman mungkin bergumul dengan disabilitas tertentu, entah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sebagian teman mungkin bergumul dengan berat badan yang tidak turun-turun, dengan kulit yang tidak sebaik yang kita bayangkan. Kita membeli begitu banyak produk skincare tanpa hasil. Tapi mari kita menerima bahwa memang kita ini vulnerable, kita rapuh, kita mudah sakit, kita mudah terluka. Ya. Bukan hanya tubuh kita, tetapi juga mental kita, hati kita mudah terluka. Cepatlah menerima diri Anda apa adanya. Itu A. B, yang kedua adalah being grateful for God's grace. Di tengah, di dalam, dan di balik semua vulnerability kita, kerapuhan dan kelemahan kita ini, ternyata kasih Allah membungkus kita, merangkul kita, merengkuh kita. Seolah-olah Allah ingin berkata, "You are my beloved daughter. You are my beloved son. Engkau kucintai, engkau kurahmati." Allah tidak peduli dengan vulnerability kita. Allah lebih peduli pada kasih-Nya yang melimpah bagi kita. Dan yang ketiga adalah C, yaitu celebrating your or my imperfect life. Hanya ketika kita menerima kerapuhan kita, kemudian juga bersyukur dengan rahmat Allah, maka kita dimampukan untuk merayakan hidup kita yang tidak sempurna ini. Nah, apa artinya merayakan hidup yang tidak sempurna? Itu berarti bahwa kita mengatakan, aku tidak mau didefinisi oleh orang lain. Jangan biarkan orang lain mendefinisimu. Kita mungkin sering dibully, dan jangan biarkan para bully itu mendefinisi siapa kita. Sebab anugerah cinta Allah lah yang mendefinisi kita. Okay? Dan itu artinya kita mau merayakan bahwa hidup kita ini memang tidak sempurna. Ya. Kita terima diri kita apa adanya. Dan dengan itu kita mau berbuah. Ya. Kita mau menjadi berkat justru dengan kelemahan kita. Nah, ketiga hal ini, A, B, C, accepting my vulnerability, being grateful for God's grace, dan yang ketiga adalah celebrating my imperfect life ini dapat dirangkum dalam ucapan Paulus pada ayatnya yang ke-9 ketika Tuhan berkata kepada dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kita orang-orang percaya diundang untuk mengakui hari ini, I am imperfect, I am vulnerable, yet I am enough. Aku cukup. I am loved. Hari ini kepada teman-teman muda saya ingin berkata, cintailah tubuhmu, terimalah kerapuhanmu, dan lebih dari itu, bersyukurlah untuk semua anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan rayakanlah ketidaksempurnaanmu. Hanya dengan cara itu, kita bisa terhindar dari me culture, more culture, maupun terhindar dari pusaran shame, guilt, and anger. Dan kita bisa bertumbuh di masa muda ini di dalam cinta kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberi kita rahmat-Nya yang selalu cukup buat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang menerima kami apa adanya. Kami tidak sempurna, kami imperfect, kami rapuh. Tetapi kasih setia Tuhan melampaui semua itu, membuat kami dapat menerima diri kami apa adanya dan merayakan hidup ini penuh dengan kegembiraan.
karena kami tahu bahwa vulnerability kami, kerapuhan kami justru menjadi tempat lahirnya kegembiraan, tempat lahirnya kreativitas, tempat lahirnya kemampuan kami untuk mencintai dan berempati dengan sesama kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.